Debat kandidat Pilpres 2024 segera mencapai tahap akhir. 3 calon presiden akan memaparkan ide sekaligus beradu argumen pada Minggu 4 Februari mendatang. Debat akan mengusung tema kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Isu kesejahteraan sosial di mana di dalamnya terkait lapangan kerja memang menjadi salah satu janji kampanye ketiga paslon di Pilpres 2024. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan misalnya. Dalam kampanyenya, dia berjanji akan membuka lapangan kerja padat karya. Yang paling utama adalah lapangan pekerjaan. Dan inilah yang akan menjadi fokus kita. Bahwa selama ini benar banyak investasi. Tetapi investasi itu di industri padat modal. Ke depan kami akan terus dorong investasi, tapi berorientasi pada industri padat karya, supaya investasinya menambah lapangan pekerjaan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji jika terpilih akan membuka kota-kota baru yang bakal menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Kemudian akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Saudara-saudara sekalian, kami Prabowo Gibran punya program yang sangat jelas, yaitu melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Lain lagi dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Salah satu janji Ganjar dalam kampanyenya adalah memberantas pungli di dunia kerja. Yang agak banyak terdengar adalah lapangan pekerjaan. Dan ternyata ketika mereka bekerja selalu mengatakan punglinya banyak Pak, berapa 5-8 juta gitu ya. Dan saya kira ini yang mesti kita tuntaskan. Tapi indikasinya adalah mereka bekerja tidak melamar langsung ke perusahaan, tapi ke pengerah tenaga kerja. Rasa-rasanya ini yang outsourcing dugaan saya. Tapi itu menjadi masukan buat kita bahwa di antara banyak industri yang ada memang tugas kita menjembatani agar masyarakat, sekolahan, kemudian bisa mengakses dan kemudian bisa berjodoh dengan perusahaannya. Persoalan kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi menjadi bagian dari visi misi ketiga paslon di Pilpres 2024. Terkait pendidikan, pasangan Anies Mohaimin menyodorkan visi misi seperti memperluas akses pendidikan anak berkebutuhan khusus, meningkatkan kesejahteraan guru, edukasi kesehatan mental, serta biaya pendidikan tinggi terjangkau. Untuk sektor kesehatan, visi misinya adalah menguatkan fungsi puskesmas, memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak usia 0 hingga 8 tahun, dan hadirnya konselor kesehatan mental. Sementara untuk sektor ketenaga kerjaan, keduanya mengusung visi misi 15 juta lapangan kerja baru hingga 2029, pembatasan tenaga kerja asing yang berlebih, dan cuti hamil bagi ayah. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengusung visi misi di sektor pendidikan, diantaranya peningkatan kualitas SMK, upah minimum untuk guru swasta, menguatkan peran perempuan dan penyandang disabilitas, serta sekolah negeri dan PTN wajib memberikan beasiswa kepada atlet. Untuk sektor kesehatan, susu dan makan siang gratis, tes kesehatan gratis untuk menurunkan kasus TBC, dan perbaikan program kesehatan jiwa. Untuk sektor ketenaga kerjaan, visi misinya adalah mengutamakan tenaga kerja lokal, memperketat masuknya tenaga kerja asing, serta mendorong angkatan kerja 18 hingga 24 tahun menjadi karyawan tetap. Pasangan Ganjar Mahfud mengusung visi misi di sektor pendidikan, diantaranya wajib belajar 12 tahun, 1 keluarga miskin 1 sarjana, guru dan dosen sejahtera, serta beasiswa yang masif dan terarah. Di sektor kesehatan, visi misinya adalah menjamin kualitas tumbuh kembang anak, revolusi menu makanan cegah stunting dan obesitas, percepatan digitalisasi layanan kesehatan, dan penguatan kesehatan mental. Sementara di sektor ketenaga kerjaan, visi misi keduanya adalah menciptakan 17 juta lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan buruh, dan disabilitas maju dan produktif. Lalu, seperti apa debat ide dan argumen nantinya?
Akankah menjawab keingintahuan dan kebutuhan masyarakat? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Minggu 4 Februari 2024 akan jadi debat pamungkas calon presiden jelang pencoblosan 14 Februari mendatang. Tema debat terakhir ini adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi. Dan lalu apa janji ketiga pasangan calon untuk menjamin masyarakat hidup sejahtera ke depannya? Kita bahas hal ini bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Syahganda Nainggolan. Selamat pagi, Pak Syahganda. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran yang bergabung melalui sambungan virtual, Putri Komarudin. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Putri. Salam. Lalu juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Miftah Sabri. Selamat pagi, Gus. Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ganda, sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah, Gus. Sehat. Ya, di studio juga sudah ada Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia AAKI, Trubus Rahardiansyah. Pagi, Pak Trubus. Sehat, Pak, pagi, ya? Mas. Ya. Saya langsung ke Pak Ganda. Pak Ganda, apa yang ingin ditawarkan terkait kesehatan pendidikan yang jadi debat pamungkas calon presiden nanti? Ya, terima kasih. Jadi saya pikir kalau Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin kombinasi dari orang yang getol dalam dunia pendidikan dan Pak Muhaimin dalam dunia ketenagakerjaan. Oke, ya. Yang kedua, Pak Anies itu telah memberikan contoh dalam 5 tahun kepemimpinannya di Jakarta dengan skala PDRB 3.000 triliun lebih. Ya, Pak Ganjar sebagai komparasi 1.000 triliun lebih. Ya, pada saat mereka menjadi gubernur. Ya. Ya, Pak Anies lebih solid karena dia itu adalah strukturalnya itu solid di bawah dia semua. Indonesia mempunyai pada saat itu sekitar 19.000 triliun PDB-nya. Ya. Jadi artinya Pak Anies sudah bisa mencontoh sebagai negara-negara dengan skala 10 juta penduduk di siang hari, 15 juta penduduk di siang hari, 10 juta di malam hari. Ya, lebih besar dari Australia, Skandinavia dan lain-lain. Jadi sebagai contoh dia sudah menerapkan banyak ya apa yang mau diomongkan nanti, omon-omon. Ya kan? Nah, kalau Pak Prabowo di sini kan tidak punya ini. Saya lihat misalnya Pak Prabowo menjanjikan 3 juta lapangan kerja, meneruskan Pak Jokowi. Tapi saya lihat misalkan kalau merujuk Pak Jokowi, ya Pak Jokowi itu rata-rata 1% pertumbuhannya itu kan tidak sampai 300.000. Ya. Ya, jadi rata-rata penciptaan tenaga kerjanya itu kan di bawah 1,5 juta. Ya. Dalam tenaga kerja per tahun, kecuali tahun ini 1,8. Jadi sebenarnya kalau menurut atau meneruskan keberlanjutan itu, ya Pak Prabowo tidak mungkin akan mencapai 3 juta. Ya, penyerapan tenaga kerja seperti janji beliau tadi. Kenapa? Karena rata-rata itu cuma 1,5 ke bawah. Ya, bagaimana menciptakannya itu? Makanya kalau Pak Anies Baswedan dari kita sudah jelas akan memompa namanya reindustrialisasi berbasis padat karya, ya. Jadi namanya food industry, bukan food loss industry. Ini yang harus dikejar. Yang kedua, upah. Jadi tadi kan bicara soal employment, ya. Ini bicara soal upah. Upah itu Pak Anies itu sudah bisa membuktikan 5 kali lebih besar ya daripada rata-rata nasional pada saat Omnibus Law diberlakukan tahun 2022. Pak Anies memutuskan dengan dialog yang rutin dengan pengusaha, akhirnya diterima oleh pengusaha 5,1% kenaikan upah. Artinya Pak Anies berpikir tentang employment, tapi berpikir juga tentang upah tadi. Nggak boleh orang employment tapi upah ditekan, ya. Rata-rata nasional itu seperti, mohon maaf Pak Ganjar juga itu di bawah 1% kenaikan upah pada saat itu. Yang ketiga soal pendidikan, Pak Anies itu ini karena pendidikan kita ini kan sudah istilahnya itu spektrumnya terlalu beragam, ya, antara masyarakat miskin kita dengan masyarakat elit dan lain-lain. Nah, Pak Anies ini menemukan satu hal problem pokok di urusan pendidikan itu namanya guru. Ya, makanya kemudian Pak Anies itu sejak 5-10 tahun lalu itu sibuk mengurusin bagaimana guru mengajar. Jadi dia ketemu clue-nya bagaimana membuat kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia ini ya bisa diselesaikan bukan hanya dengan membuat 20% anggaran APBN, tapi juga bagaimana membuat guru-guru ini menjadi tulang punggung daripada pendidikan di Indonesia. Jadi saya pikir dalam hal seperti ini ya mungkin Pak Anies akan bisa memperbaiki kerusakan yang ada selama ini di dunia pendidikan, ya. Misalkan PISA
PISA itu adalah satu ukuran standar internasional dalam mengukur kemampuan pelajar-pelajar kita. Kita ini kan turun terus skornya. Skor di bidang sains turun, skor di bidang matematik turun, skor di bidang literasi turun. Itu grafiknya turun. Coba aja lihat grafiknya ya. Turun begini. Jadi artinya ini mungkin harus dinaikkan lagi. Kalau enggak kita hancur. Kalau matematik kita hancur, maka kita nggak bisa mengejar menjadi negara yang berbasis sains dan industri. Ini yang saya pikir Pak Anies menurut saya kalau punya kesempatan dengan Pak Muhaimin, ya itu tadi antara kesejahteraan dan membangun bangsa Indonesia berbasis sumber daya manusia yang unggul, insya Allah bisa dilakukan dengan baik. Rekam jejak Pak Anies sebagai akademisi begitu ya, panjang rekam jejaknya di dunia pendidikan. Dan di Jakarta kemarin. Di Jakarta. Jadi Jakarta ini paling penting yang dicatat, satu-satunya dikenal di dunia itu sampai Pak Anies itu bisa buat net zero school. Net zero school itu ada sampai membangun sekolah-sekolah beberapa percontohan yang bebas emisi gitu. Saya akan ke Putri sebagai juru bicara Prabowo Gibran. Yang dijual dalam sektor pendidikan sejak awal kampanye adalah makan siang gratis dan susu gratis. Ini buat anak-anak sekolah begitu ya, kira-kira untuk memperbaiki kualitas gizi mereka. Apa yang ini dicapai sebenarnya dari program makan siang dan susu gratis ini dalam konteks pendidikan, Put? Ya, program makan siang dan susu gratis ini kan tentu tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita kan, dan khususnya untuk anak-anak di usia yang masih belajar, dan juga sampai dengan nanti mereka SMA. Jadi targetnya memang bukan hanya dari pendidikan, mereka masuk ke masa pendidikan misalnya, tapi seperti yang kita sudah sering sampaikan juga, ibu hamil juga akan menjadi salah satu dari sasaran kita karena berbagai ahli menyampaikan bahwa 1000 hari pertama itu menjadi yang paling penting dalam perkembangan anak, sehingga kita sangat yakin bahwa anak-anak pelajar yang dipenuhkan gizinya dan punya nutrisi harian yang seimbang itu nantinya bisa mencetak anak-anak yang cerdas, sehat, dan juga terampil dan juga berdaya saing. Dan kalau kita lihat misalnya historically program ini juga telah terbukti menghilangkan kelaparan akut dan kritis, dan juga meningkatkan rata-rata pertumbuhan berat dan tinggi anak. Dan yang paling penting juga program makan siang dan susu gratis ini juga bisa meningkatkan tingkat partisipasi anak di tingkat sekolah dan juga pesantren sampai dengan sebesar 10%, dan juga meningkatkan kehadiran siswa sampai dengan 4-7 hari per tahunnya. Makanya kalau kita berkaca dari pengalaman India yang telah lebih dulu berhasil menerapkan program ini dari tahun 95, program ini telah berhasil juga meningkatkan bukan hanya manfaat bagi penerimanya tapi juga untuk keturunannya. Jadi menurut kita salah satu hal yang membuat India bisa menjadi negara yang sangat bersaing sekarang dan berkompetensi dengan sangat tinggi sekarang dan bisa disandingkan dengan negara-negara maju, itu karena pemenuhan gizi dan makan siang yang sudah efektif sejak tahun 95. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat negara-negara tetangga kita di Asia dan juga Asia Tenggara, itu banyak yang sudah sukses menerapkan program ini. Misalnya tetangga kita seperti Kamboja, Thailand, Filipina, dan Timor Leste itu sudah terlebih dahulu menerapkan program makan siang gratis ini, dan juga telah berhasil menerapkannya sampai dengan seluruh provinsi dan juga kabupaten kota yang ada di sana. Jadi kalau kita lihat kenapa negara lain bisa sementara kita belum mencoba program itu, padahal anggaran 20% pendidikan kita tentunya alokasinya bisa juga nanti dimasukkan ke sini tentunya. Tapi kan kita sudah berkomitmen nanti dengan adanya peningkatan penerimaan negara di situ, terus udah gitu kita juga akan lebih mengefektifkan belanja pemerintah. Tentu hal ini bisa terwujud di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dari evaluasi negara-negara lain, tolong ukur berhasilnya itu bagaimana? Ya, jadi misalnya ketika kita lihat contoh di Thailand, Thailand itu kan sudah menerapkan program makan siang dan susu gratis ini sejak tahun 92. Dan awalnya sudah diterapkan pada tahun 1950-an, tapi belum didukung penuh oleh pemerintah. Nah, pada tahun 92 itu Thailand menerapkan undang-undang program makan siang gratis sekolah nasional, dan program Pangan Dunia atau WFP di situ menyebut bahwa program nutrisi Thailand ini menjadi sebagai salah
salah satu yang paling sukses di Asia. Dan dalam kurun waktu 30 tahun, kekurangan gizi pada anak di Thailand ini turun drastis dari 36% menjadi 8,42% di tahun 2005. Dan program Pangan Dunia juga menyebut bahwa dampak positif dari program ini adanya lompatan besar dalam konsumsi susu yang tentunya sangat baik bagi kalsium anak, dan ini bisa dilihat dari datanya per kapita dari tahun 1984 yang hanya 2 liter hingga tahun 2002 itu 23 liter di situ. Dan pasar susu Thailand juga meningkat pesat, dan ini menurut data dari PBB juga. Jadi program ini bukan hanya bisa mendorong supaya anak-anak kita terpenuhi gizinya, tapi juga nanti bisa memandirikan industri susu kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo juga. Beliau berniat untuk mengirimkan contoh-contoh sapi yang pas susu itu, sehingga kita bisa mempelajarinya di sini dan mengembangkan supaya kita bisa mandiri untuk industri susu. Dipastikan semua ingredients-nya gitu ya, bahan-bahan untuk makan siang gratis dan susu gratis ini juga jangan sampai impor gitu ya Put ya. Ini benar-benar mendayagunakan semua source yang ada di dalam negeri. Baik, saya akan ke Gus Miftah. Gus Miftah, saya pertanyaannya kurang lebih sama untuk sektor pendidikan yang ingin pendidikan dan ketenagakerjaan ya tepatnya, karena kita mengenyam pendidikan untuk kemudian mendapat pekerjaan yang layak gitu di dalam negeri. Gus Miftah, dari Ganjar Mahfud yang ingin ditekankan dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan apa saja kira-kira? Baik, terima kasih Mas Reddy dan pemirsa Kompas TV. Pertama-tama untuk pasangan Ganjar Mahfud, soal pendidikan ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pribadi kedua-duanya. Bahwa Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah pribadi, orang dari bawah yang mengalami mobilitas vertikal dalam hidup karena pendidikan. Sehingga sebagai puncak pengambil keputusan insya Allah kelak sebagai presiden dan wakil presiden, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bukan orang lain. Dia adalah orang yang merasakan betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan pribadinya, dan dia praktekkan di lingkungan terdekat dan keluarganya, bahwa pendidikan adalah sumber utama individu untuk mengalami peningkatan kesejahteraan dan mobilitas vertikal. Yang kedua, konsep yang paling penting daripada Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah bagaimana pendidikan itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan lapangan pekerjaan. Bahwa pendidikan yang kita siapkan ini punya link and match dengan lapangan pekerjaan. Jangan kita menyiapkan pendidikan yang membuat kita hanya bisa menghafal, sekedar berhitung, tapi nanti kemampuan menghafal dan berhitung ini tidak punya hubungan dengan lapangan pekerjaan. Nah, terkait itu kita bicara dengan pengalaman. Bagaimana pengalaman Mas Ganjar di Jawa Tengah membuat program link and match antara pendidikan menengah, SMK dikoneksikan dengan industri-industri setempat dan juga industri-industri global. Ganjar Mahfud meyakini masalah di Indonesia pada hari ini apa? Jobs, lapangan pekerjaan, price, harga-harga. Yang ketiga living cost, biaya hidup ini kait mengait. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kalau SDM kita tidak mumpuni untuk itu? Tapi bagaimana lapangan pekerjaan ini tidak ada di Indonesia, tapi kita tidak bisa menyuplai lapangan pekerjaan di global. Nah, contoh misalnya, Mas Ganjar sudah membuat SMK unggul, beberapa SMK unggul untuk kalangan tidak mampu di Jawa Tengah. Dan seluruh lulusan SMK yang ada di Jakarta, di Jawa Tengah ini diserap oleh lapangan pekerjaan, industri, dan more than half, setengahnya itu diserap oleh industri dari luar negeri. Artinya apa? Bagaimana menyiapkan pendidikan yang bisa langsung diserap oleh tenaga kerja, sehingga angka pengangguran itu bisa diputus gitu. Gus, saya tertarik dengan satu keluarga satu sarjana. Tadi saya lihat di visi misinya Pak Ganjar Mahfud ini ada satu keluarga satu sarjana. Satu keluarga miskin ya tepatnya, satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini saya tertarik dengan ini jujur karena memang banyak sekali keluarga miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan tinggi. Apa yang bisa Anda jelaskan dari program ini? Baik, satu keluarga miskin, satu sarjana adalah suatu program yang benar-benar murni keluar dari pemikiran
Mas Ganjar pribadi dan Pak Mahfud. Karena apa? Itu pengalaman pribadi beliau berdua. Oke. Mas Ganjar berasal dari banyak keluarga dari abdi negara, polisi pangkat rendahan. Pak Mahfud hanya abdi negara pangkat rendah juga di Madura sana. Mereka yang merasakan dengan menjadi sarjana pertama di mereka bisa mengalami peningkatan kehidupan. Jadi, kami tekankan sebagai pemimpin bahwa menurut kami Prof. Mas Ganjar di dirinya itu mengalami, Mas, bagaimana pendidikan adalah sumber inspirasi dan reason itu mengalami kehidupan. Maka dari itu dalam satu saja dirumus dan dikeluarkan langsung oleh Mas Ganjar dan Prof untuk diterapkan seluruh keluarga di Indonesia. Long as dia bisa memperlihatkan bahwa mereka ada keluarga, kita melakukan afirmasi. Tidak misalnya perlu tinggi, tidak perlu tinggi, tapi kita akan siapkan program pendamping. Bagaimana misalnya khusus pendidikan kita hari ini LPDP. Ini adalah anak-anak yang bisa menjawab soal IELTS, bisa punya tapi mensyaratkan itu. S dia punya sekolah dan membuktikan bahwa dia kita pastikan satu sarjana tidak mampu kita eksekusi sebagai proses dan di luar mekanisme sekolah LPDP yang sudah. Baik, Gus. Bus. Ya. Kalau kita ngomongin pendidikan dan kerjaan, tiga yang ingin saya tanya, karena ini juga tiga tolak perhatian tentunya di publik. Pertama, paling make sense yang mana? Dari saat yang tadi sudah dipaparkan. Lalu efektif untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Yang ketiga, paling menarik simpati masyarakat. Dari tiga pertanyaan itu yang paling mana yang dari paling bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan tadi? Kalau saya lihat dari tiga itu yang paling menonjol yang satu. Oke. Karena pendidikan. Alasannya? Karena dia lebih menekankan kepada pendidikan yang berbasis sekolah ya, berbasis sekolah. Oke. Artinya pada student. Cuman memang ada kekurangannya ini. Kekurangannya adalah ini tidak memperhatikan yang namanya student loan. Oke. Jadi pinjaman mahasiswa ini kan selama ini kan kemudian muncul perguruan tinggi mengenakan ini yang lagi namanya rame juga nih. Rame mengenai itu pinjol. Iya. Karena Undang-Undang Dikti sebenarnya menerapkan adanya kewajiban untuk pemerintah untuk menyediakan yang namanya pinjaman mahasiswa. Dalam hal ini adalah mahasiswa yang tidak berkemampuan atau mahasiswa yang kategori MPR berpenghasilan rendah orang tuanya itu harus mendapatkan penghasilan. Tetapi juga perlu diingat bahwa apa yang di paslon nomor 3 juga menonjol di situ. Karena apa? Karena dia menawarkan satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah ini kan satu hal yang menarik di mana kemudian nanti kaitannya adalah ke tenaga kerja. Tentu ini adalah satu hal yang menurut saya menjadi prioritas nantinya ya kalau misalnya beliau terpilih. Tetapi ini akan menarik perhatian publik karena apa? Selama ini publik jengah gitu ya, gimana ya rasanya kayak pendidikan kita selalu berputar-putar persoalan pembiayaan, ya kemudian bagaimana mereka setelah lulus, itu aja berputar di situ. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya gebrakan-gebrakan yang ini. Kalau secara keseluruhan memang apa yang disampaikan oleh paslon baik maupun paslon 2 juga, itu memberikan nuansa baru di mana kemudian bahwa ada link and match ya, artinya di situ bagaimana lulusan ini bisa terserap di lapangan pekerjaan. Nah, selama ini kan menjadi problem di situ. Nah, pemerintah selama ini sampai era Pak Jokowi ini adalah lebih banyak menekankan bagaimana mereka diberikan pengetahuan, tapi keterampilannya minim. Karena apa? Karena mereka tidak bisa misalnya mengakses ke industri-industri langsung. Nah, ini yang menyebabkan ketika mereka lulus, dia hanya punya pengetahuan tapi tidak punya skill. Nah, ini yang menyebabkan memang di paslon 2 itu juga lebih ada hal yang menonjol. Akan tetapi tentu ini nanti saya lihat publik lebih memperhatikan bagaimana sesungguhnya karena ini sebuah kebijakan nantinya ya, itu bisa terimplementasi dalam pengertian masyarakat itu merasa bisa dilibatkan kan gitu. Intinya di situ. Jadi nanti ke sana karena semua nanti pada ujungnya baik pendidikan,
kesejahteraan itu sosial itu tadi, dan nanti juga kesehatan, ini adalah sebuah hal yang memang sangat dibutuhkan mendasar bagi publik Nah, itu sendiri. ini sangat dibutuhkan, yang paling sangat dibutuhkan. Kalau bicara kebijakan publik kan bicara skala prioritas dulu. Iya. Karena kalau semuanya dijalankan sepertinya tidak akan bisa. Betul. Dalam 5 tahun pun sepertinya tidak akan langsung beres gitu. Iya. Kira-kira dari Pak Trubus, kalau yang kita bicara skala prioritas dari 3 program yang sudah dipaparkan tadi, yang paling prioritas sebenarnya yang mana sih, masalah apa untuk pendidikan dan tenaga kerjaan? Kalau yang masalah paling mendesak sebenarnya masalah tenaga kerja. Karena kita susah lapangan pekerjaan. Betul, itu yang menjadi kaitannya program dengan kesejahteraan juga sejahtera nanti. itu. Daya beli, Karena nanti segala kalau macam. sudah mereka bekerja, otomatis sebenarnya pendidikan juga terangkat. Oke. Gitu. Masalahnya kan selama ini pekerjaan yang minim, kemudian kita muncul kemiskinan juga itu kan. Ya. Kemiskinan itu kan karena minimnya akses pekerjaan kan. Jadi masyarakat kita itu nggak bekerja. Jadi menurut saya memang apa yang disampaikan 3 itu bagus, adalah pekerjaan dulu gitu. Jadi pekerjaan ini yang paling ditekankan. Soal pendidikan, soal kesehatan ini akan mengikuti ketika orang itu istilahnya bekerja, punya penghasilan yang baik gitu. Baik. Ini juga menarik sekali, selain masalah Bapak dan juga pekerjaan. Saya tertarik dengan masalah kesehatan dari pasangan calon yang memaparkan visi misi. Ada salah satunya menekankan soal kesehatan mental. Ini ada Indonesia memang sekritis untuk benar-benar diterapkan dalam sebuah visi misi bahwa kesehatan mental itu sangat penting untuk diperbaiki di Indonesia. Kami akan di Sapa Indonesia setelah jeda bersama. Dulu selalu atasi dengan ini. Sekarang zaman serba cepat. Inza baru dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Hey, Aramaru, Teja Sase.